Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit ISK ataupun infeksi saluran kemih, ya ini memang banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Ya bisa mengenai siapa saja, laki-laki ataupun perempuan. Tapi memang kasusnya itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kok bisa? Ya karena memang perempuan itu saluran kencingnya itu lebih pendek. Ya kalau laki-laki itu agak panjang ya. Memang agak panjang karena memang seperti itulah anatominya. Infeksi saluran kemih ya ini bisa disebabkan pada umumnya bakteri ya, bakteri masuk ke saluran kemih, bisa menyerang uretra, bisa menyerang kandung kemih, ya bisa menyerang ginjal ya. Terjadi infeksi di situ, berkembang biak bakteri di situ, terjadi peradangan di situ, ya dan terjadilah keluhan ya, ataupun gejala-gejala. Infeksi saluran kemih ini nggak boleh dibiarkan ya, apalagi sampai parah ya, ini nggak boleh terjadi. Ya kalau sampai parah ya lebih repot mengobatinya ketimbang masih baru. Ada beberapa ciri-ciri infeksi saluran kemih yang sudah parah yang perlu kalian ketahui dan kalian kenali. Yang pertama, urin bau busuk. Urin yang berbau busuk ya ini gampang sekali dikenali ya. Ketika kalian buang air kecil, ya urin itu akan menyengat, baunya nggak sedap, busuk ya. Beda dengan pesing ya. Ya, bau urin pada umumnya itu beda, bau busuk. Ini bisa menandakan kalau bakteri itu banyak di urin kalian, di air kencing kalian. Ini juga bisa menandakan kalau seandainya kalian terkena penyakit menular seksual ya, misalkan chlamydia ataupun trichomoniasis. Yang kedua, demam tinggi. Demam tinggi ya ini juga menandakan kalau seandainya ya, bakteri kalian itu sudah menyerang ya, apalagi sampai menggigil. Kalau sudah sampai menggigil, berarti bakterinya sudah sampai di ginjal. Jadi keluhannya demam tinggi dan juga menggigil. Ya, ini sering ditemui ya. Banyak orang yang salah sangka. Wah, ini menggigil dok, ini kayaknya malaria. Ternyata setelah dicek, ya ISK. Ketiga, urin berwarna keputihan. Ciri-ciri ISK yang sudah parah juga bisa, misalkan urin kalian itu berwarna keputihan. Ya artinya itu sel-sel darah putih ya terdapat di urin ya, itu bekas-bekas melawan perang lah. Jadi ada perang yang melawan bakteri ya, jadi keluarlah dia. Ya bisa juga keputihan ini seperti nanah, bahkan bisa kehijauan, bahkan bisa kekuningan. Keempat, mual dan muntah. Ya kondisi ini juga menandakan kalau seandainya ISK kalian itu sudah parah ya, sampai keluhan mual-mual ya akibat serangan bakteri tadi yang membuat kalian lemas, yang muntah-muntah ya ini resiko terjadinya dehidrasi ya, padahal kalian butuh asupan, butuh cairan biar banyak kencing ya, biar membantu membuang bakteri tadi ya melalui urin, tapi muntah-muntah ya, jadi dehidrasi, tubuh lemah, nggak kuat melawan bakteri. Kelima, nyeri punggung dan pinggang. Ciri-ciri infeksi saluran kemih yang parah juga ini punggung itu rasa pegel-pegel, pinggangnya nggak nyaman, pegel-pegel juga ya. Apalagi kalau handanya diketok ya di bagian pinggang seperti ini, wah kalian kesakitan. Itu artinya ya terjadi peradangan yang parah ya, sudah sampai ke ginjal bahkan. Ya, jadi ISK yang parah ini nggak boleh dibiarkan ya, karena dia bisa mengganggu fungsi ginjal ya, bahkan bisa merusak ginjal. Ya kemudian ya sakit pinggang punggung tadi itu bisa menjalar sampai perut bawah ya, artinya kalian biar meradang ya, kandung kemihnya itu meradang. Keenam, nyeri berat. Nah, jadi nyeri berat ataupun nyeri hebat, misalkan nyeri punggung yang hebat, nyeri pinggang yang hebat, nyeri perut bawah yang hebat, ya bahkan sampai menjalar ke anus, ya harus hati-hati. Ya kondisi ini ya bisa menandakan ya nyeri tadi di kandung kemih, nyeri tadi di ginjal ataupun di saluran kemih ya, yang sudah memang sudah parah. Ya peradangannya sudah parah, yang sudah berat ya. Makanya nyerinya sampai kemana-mana. Ya bisa nyerinya sampai ke panggul, bahkan sampai ke anus. 7, kencing berdarah. Ketika kalian kencing melihat warna urinnya tadi, ya misalkan agak ping-pingan, kemerahan, ya ataupun merah, ya artinya adanya darah di situ ya. Nah ini juga menandakan kalau ISK kalian itu sudah parah. Nah jadi supaya tidak terkena ISK yang parah, bagaimana? Cegah ya biar nggak sakit. Ya misalkan untuk wanita ya ketika buang air kecil ataupun buang air besar itu ceboknya yang benar. Misalkan buang air kecil ya, jangan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang ya. Gunakan air bersih, ya gunakan lap yang kering, ya jangan sampai lembab-lembab. Selanjutnya, ketika ingin menyentuh organ intim tuh cuci tangan dulu, ya jangan asal garuk-garuk, asal jangan pegang-pegang ya, cuci tangan sebelum dan sesudah.
Ya jadi memang jaga kebersihan tangan ini penting. Kemudian kalau menstruasi pada wanita, gantilah pembalut ataupun tampon itu yang benar ya. Jangan sesuka hati. Jadi jangan nunggu basah bener ataupun jangan nunggu terlalu lama. Ya rutin lah ganti. Selanjutnya ya minum air putih yang cukup. Ya jadi jangan malas-malas minum air putih. Minum air putih itu sehat. Ya misalkan 2 liter. Kemudian kalau seandainya minum air putih nanti gampang pipis dok, gampang kencing. Ya nggak apa-apa kencing ya, kencing-kencing saja, buang-buang saja, biar bakteri terbuang. Jangan sering menahan kencing, ini juga jadi penyebab ya kenapa orang sering ISK. Dan yang terakhir, jangan gonta-ganti pasangan. Ya pasangan apa? Pasangan berhubungan seksual, jangan gonta-ganti, jangan jajan-jajan, ya. Jangan sama PSK, nanti sama istrinya, ataupun PSK yang lain, ya jangan. Nah, nanti kena ISK, kena penyakit menular seksual, bahaya ya. Bukan hanya infeksi kencing saja, tapi bisa penyakit lainnya. Jadi kalau kalian memang terkena infeksi kencing, ya jangan dibiarkan, jangan diobati ditunda-tunda, obati sampai benar-benar sembuh, ya. Misalkan diberi obat oleh dokter, ya misalkan antibiotik belum habis, merasa sudah sembuh, nggak diminum lagi, ya boleh habiskan ya, nanti kebal virus atau bakterinya ya, bahaya. Jadi sesuai instruksi dokter, ikuti. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.